A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rahmat tanpa merintih kesakitan disiksa oleh kawanan makhluk yang bentuknya sangat menyeramkan. Besi panas dicucukkan ke tubuh Rahmat hingga menembus daging. Sama sekali tidak ada baju ataupun celana yang melekat di tubuh suami Laras. Tentu saja Laras menjerit histeris melihat suaminya yang diperlakukan demikian. Dulu saja ia sudah sangat ketakutan melihat orang lain disiksa seperti itu. Sekarang malah suaminya sendiri yang mengalami nasib seperti itu. Ketika Nyi Sima atau Kilauwu mengajak Laras ke alam gaib, ia sudah ditunjukkan para manusia yang mereka siksa dengan berbagai macam. Layaknya neraka, namun itu adalah roh mereka yang terhutang harta akibat pesugihan. "Mas Rahmat, lepaskan suamiku!" Bekik Laras histeris, namun mereka sama sekali tidak mendengarkannya. Mereka terus menyeret Rahmat sampai kulit dadanya mengelupas akibat bergesek dengan lantai. Erangan kesakitan pun tidak terhenti dari mulutnya. Laras berusaha berteriak ingin menarik suaminya pergi. "Ayo mas, kita pergi. Lepaskan Mas Rahmat!" cerita Laras. Loreng menarik baju Laras agar menjauh dari tempat itu. Karena usaha Laras akan sia-sia saja untuk menolong Rahmat tanpa persiapan. Sampai luar Laras menangis sambil melipat kakinya. Sebuah pisau dengan gagang yang memiliki mata berwarna biru. Batu itu memancarkan cahaya yang amat terang. Dan pisau itu juga berbentuk kepala harimau. Laras menatap sekeliling mencari sosoknya loreng. Harimau itu sudah tidak ada jejaknya sedikit pun. Laras menggenggam pisau itu dan kembali berlari untuk mendatangi Kilauwu dan juga Nyi Sima. Ia ingin memusnahkan jin berdua itu untuk membalas perbuatan mereka kepada Rahmat. "Kenapa hilang? Di mana kerajaan yang tadi ada di sini?" Laras mencari istana mereka berdua, tapi tidak ada sama sekali. Hilang bagaikan ditelan bumi dan lenyap seperti udara. Suara gamelan juga tidak ada lagi. Tampaknya kerajaan itu menghilang seolah tahu kalau Laras punya senjata untuk diandalkan. Hanya ada ilalang yang tumbuh subur di atas tanah. Laras berlari menuju ke arah timur karena tampak lampu sangat terang dari arah sana. Kali ini istananya sangat berbeda dari tadi. Kali ini mengusung gaya modern. "Sekarang berubah menjadi kota," gumam Laras menatap sekeliling. Hutan lebat telah berubah menjadi kota yang terang benderang. Laras memasuki istana mewah dengan warna merah dan dipadu dengan warna pink. Perabotan di dalamnya semua terbuat dari emas. Bahkan sofanya juga emas. "Sebenarnya para setan ini dapat uang dari mana sih?" heran Laras. "Mereka bisa mempunyai emas bertumpuk. Mereka juga bisa memberi kepada para pemujanya." Rutuk Laras masih berlanjut. Dalam ruangan yang sangat besar ini sama sekali tidak ada kamarnya. Hanya ranjang yang bersusun rapi dengan buatan emas pula. Di ranjang nomor 3 tampak wanita sedang bergerak di atas pria dengan nafsu yang sangat membabi buta. "Nyi Sima," bibir Laras bergetar. Nyi Sima sedang memadu kasih dengan Rusdi di istana gaibnya. Sama sekali tidak terganggu dengan kehadirannya Laras. Tangan Laras sudah mencengkram erat pisau gagang harimau yang baru ia dapatkan tadi. Perlahan Laras mendekati manusia dan iblis yang sedang menyatu ini. Ketika jaraknya tinggal beberapa jengkal, Nyi Sima menoleh dengan mata terbelalak kaget. Tapi Laras sudah lebih dulu menghujamkan pisau loreng. Laras mencabut dari leher Nyi Sima yang ia tikam. Dengan kekuatan penuh lagi ia menghujamkan pisaunya. Dengan lengkingan yang sangat nyaring dia menggelepar di lantai.
Wujudnya perlahan berubah menjadi nenek tua yang keriput dengan keadaan kulit yang seakan mau retak. Lihatlah wanita yang kau gilai itu. Kau membenci abangmu, namun kau malah mengikuti jejaknya. Sinis Laras pada Rusdi yang terpaku ketakutan. Ada rasa jijik pada diri Rusdi karena menggauli wanita tua ini. Padahal sebelumnya Nyesima tampak sangat cantik dengan tubuh montok dan sama sekali tidak ada celahnya. Bunuh wanita itu suamiku. Jika kau tidak membunuhnya, maka dia yang akan membunuhku, teriak Nyesima dengan suara serak. Laras kembali mengucamkan pisaunya tepat di mulut Nyesima. Hanya di dunia gaib ini Nyesima bisa dibunuh kembali. Dengan begitu semua perjalanannya akan berakhir. Tidak akan ada lagi yang namanya pesugihan Nyesima. Rusdi berlari meninggalkan istana lebih dulu karena bangunan ini seakan mau rontok. Laras juga berlari keluar agar tidak tertimbun. Karena walau cuma seperti di alam mimpi, jika Laras mati di sini, maka Laras pasti mati sungguhan. Tunggu kau Rusdi, teriak Laras mengejar adik iparnya yang sudah berlalu jauh. Laras tidak putus asa mengejarnya. Hanya Rusdi yang tahu jalan kembali ke alam sadar. Jika sampai pagi tidak menemukan pintu keluar, maka selamanya lah akan tinggal di sini menghuni kota setan. Kemana dia pergi? Laras berlari terengah-engah. Tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang menggunakan batu. Untungnya Laras tidak pingsan. Ia tetap sadar dan bisa melihat wajah Rusdi yang menyeringai. Kenapa kau mengganggu aku, Laras? Teriak Rusdi sangat marah. Kau tidak takut melihat abangmu, Rus? Kenapa kau juga ikut mengambil pesugihan ini? Laras bertanya pelan karena pandangannya bergoyang-goyang. Bukan urusanmu. Kau harus mati sekarang. Geram Rusdi mengangkat batu tinggi. Untung Laras bisa menghindar ketika batu akan jatuh menimpa kepalanya. Rusdi terus menyerang Laras dan malah ingin memperkosanya juga. Rusdi terpental karena Laras menendang dadanya. Namun kembali bangkit dan menindih Laras dengan nafsu yang menggebu-gebu tak karuan. Permainannya Nyesima yang tadi belum usai terganggu karena kedatangan Laras. Brengsek kau Laras, umpat Rusdi karena pinggangnya ditikam Laras. Kau lebih buruk daripada bajingan. Katakan di mana Mas Rahmat? Laras mengancam dengan pisaunya. Kau tidak akan pernah menemukan dia. Walau sakit namun Rusdi masih bisa tertawa kencang. Darah Laras bagaikan mau tumpah karena saking emosinya. Tubuh Rusdi terus menerima tusukan pisau yang bermata biru menyala itu. Darah membasahi tubuh Laras juga karena muncrat akibat pisau yang dicabut. Rusdi jatuh ke tanah dan berhenti bernafas seketika. Ia meninggal di tangan kakak iparnya. Ketika sadar sudah membunuh orang, Laras terjatuh ke tanah dengan tubuh yang sangat lemas. Semula Laras masih ingin mencari tempat kilau tadi, tapi suara koko ayam sudah terdengar bersaut-sautan. Di ufuk timur cahaya matahari sudah tampak kemerahan. Perlahan tubuh Laras bagaikan disedot oleh cahaya putih dan kembali ke ranjang tempat pertama ia tidur. Apa cuma mimpi itu tadi? Heran Laras geragapan dan juga agak kecewa. Kecewa jika itu cuma mimpi dan berarti Rusdi dan Nyesima masih hidup. Namun Laras kaget karena di tangannya memang ada sebuah pisau pemberian dari Loreng. Bajunya pun penuh darah. Bukankah berarti ini darahnya Rusdi yang berhasil ia bunuh? Tidak peduli walaupun masih pagi buta, sekitar pukul 6 sekarang, Laras hanya mengambil mukena untuk menutupi darah yang ada di tubuhnya. Ia menuju rumah Rusdi untuk memastikan apa benar Rusdi sudah tewas di tangannya tadi malam. Rumah Rusdi tertutup rapat. Walau ini memang rumah bekas peninggalan Mak Roro saat dulu, namun sudah banyak berubah karena Rusdi merenovasinya menjadi lebih besar dan bagus. Laras mencoba untuk mengetuk pintu berulang kali, namun tidak ada sautan dari dalam rumah.
Terpaksa Laras masuk saja karena pintu tidak dikunci. Berkeliling mencari sosok Rusdi yang memang ia harapkan telah mati. Hati wanita ini seolah sudah mengeras akibat masalah yang terus menimpanya. Apalagi keluarga terdekatlah yang menyakitinya. Kini sang suami juga entah kemana rimbanya. Tentu saja Laras menjadi mati rasa dan hilang kasihan. Padahal dulu Laras selalu baik kepada siapapun, apalagi kepada adik-adiknya. Tanpa dari arah depan hanya ada darah yang berceceran di rumah Rusdi. Jantung Laras semakin tidak karuan dekupnya. Ya Allah, apa aku berdosa besar sekarang? Gumam Laras. Tepat di ujung pintu dapur, Rusdi tergatak dengan mata mendelik dan bisa dipastikan pria ini mati. Lehernya menganga lebar bekas tusukan Laras. Melihat kejadian ini Laras antara senang dan sedih. Senang karena berarti ia juga berhasil melenyapkannya Sima dan pasti hantu wanita itu tidak akan bergentayangan lagi. Maafkan aku Rusdi. Maaf karena kau pun jadi begini. Laras terduduk di hadapan mayat Rusdi. Usai berkata demikian Laras segera pergi agar para warga tidak curiga. Namun kasihan pula jika mayat Rusdi tidak ditemukan orang. Laras dilema antara mau pulang atau tetap di sini meminta pertolongan. Namun dari ujung sana tampak bapaknya Dinda sedang berjalan tergesa-gesa menuju rumah Rusdi. Laras segera sembunyi di balik tebu yang rimbun. Bapak Dinda masuk ke dalam dan tak lama keluar lagi sambil berteriak memanggil orang. Apa dia tidak takut dituduh? Heran Laras kebingungan. Para warga segera datang untuk melihat keadaan Rusdi. Ustadz Ali yang baru pulang dari masjid pun ada di sana. Karena biar bagaimanapun Rusdi tetaplah sepupunya. Singkat cerita, makanya Ras punya saudara tinggal satu itu sering dijenguk. Lihat dia sampai mati sendirian, ujar Ningsih. Lalu aku harus sering datang? Tanya Laras menatap mereka. Iyalah, sebagai bentuk peduli, Mira menyahut. Walau sudah sembuh dan diceraikan oleh Yanto, namun Mira tetap saja kadang masih suka merenung. Hanya jiwa menghina dan gosipnya saja yang tidak mau lenyap. Kalau aku sering datang, maka kalian akan menggosipiku kegatalan dengan adik ipar. Mulut busuk kalian akan mengataiku. Bukannya aku tidak tahu dengan tabiatmu, geram Laras. Mira dan Ningsih diam karena memang pasti begitu. Yang membuat mereka heran, sekarang Laras berani membantahnya. Padahal dulu Laras selalu diam walau dihina. Dasar janda gemuk, hina Laras segera pergi. Kurang ajar kau ya Ras. Kau pun janda karena suamimu yang gila pesugihan itu sekarang hilang entah kemana, teriak Mira sangat marah. Mira memang sangat gemuk dan bobot mencapai 80 kilo. Berbeda dengan Laras yang memiliki tubuh kecil dan ramping. Jika berjalan sendirian, maka pastilah dikira masih gadis. Bocah bau kencur sudah berani menghina kita. Dasar murahan, geram Mira. Padahal dia yang murahan sampai gancet, bisik Ningsih pada Nani. Apa? Tidak kok Bu Mira. Mereka berdua cengengesan. Mereka berdua terus baik kepada Mira karena uang wanita ini banyak. Sering diajak makan. Karena orang tua Mira adalah orang yang cukup kaya. Bahkan sekarang mencalonkan diri menjadi kepala desa. Singkat cerita, Laras pulang ke rumah dan mendapati ibunya sedang ada di rumah sambil menangis. Tampak Budila sangat sedih dan terpukul dengan masalahnya. Ayo masuk Bu, nanti dilihat orang. Laras mengajak ibunya masuk. Diambilkan segelas air putih agar tenang. Laras duduk di hadapan ibunya untuk mendengarkan apa yang sudah terjadi. Tampaknya ada kejadian yang bersangkutan dengan Dianti. Lagi pula dalam bayangan Laras, Dianti dipangku oleh Kilau di atas singgasana. Memang benar Ras. Ibu tidak kuat menceritakannya. Budila menutup wajahnya dengan tangan.
diusapnya punggung sang ibu agar tenang dan bisa bercerita. Budila masih menangis terisak-isak karena saking takut dan seramnya dengan masalah ini. Kalau cuma pesugihan, Ustadz Ali bisa kan mengobatinya, Ras? Tanya Budila. Semoga saja bisa, Bu. Mas Rahmat sulit diobati karena sambil diguna-guna oleh Rusdi, ujar Laras. Semoga saja Dian tidak sampai sakit. Dan jika sakit semoga Ustadz Ali bisa mengobatinya, harap Budila. Setelah sedikit tenang dan berharap anaknya tidak sampai sakit, Budila menghabiskan air dalam gelas dan mulai bercerita kejadian malam tadi yang telah ia lalui bersama Dianti. Sekitar jam 12 malam lebih, Budila mulai mendengar suara desahan yang sangat luar biasa. Memang ia sengaja tidak tidur dan terus bersikir agar tidak melewatkan kejadian ini. Diambilnya garam yang Ustadz Ali berikan. Ia keluar kamar dan menuju kamar Dianti. Tak lupa garam itu ia bacakan Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Namun pintu kamar Dianti terkunci rapat. Tidak bisa Budila membukanya. Sementara itu suara terus makin kencang. Hati ibu sudah sangat takut karena putrinya yang melenceng. Bacalah Al-Fatihah dan dorong pintunya, Bu. Suara suaminya berbisik di telinga Budila. Walau kaget, namun Budila menurutinya. Pintu secara ajaib terbuka sendiri sehingga tampaklah Dianti di dalam sana. Tubuh Budila menegang saking kagetnya dengan pemandangan ini. Pemandangan yang sangat tidak biasa membuat Budila sangat takut. Bagaimana mungkin Dianti yang manusia kini tengah bercinta dengan makhluk tinggi besar? Ukuran vitalnya pun sangat tidak biasa. Percintaan yang sangat erotis. Genderuwo itu memompa vitalnya dengan sangat brutal. Sementara Dianti mengeluarkan desahan yang sangat luar biasa. Tubuh kecilnya terhentak-hentak tak karuan karena genderuwo itu sangat bernafsu. Budila segera melemparkan garam yang Ustadz Ali berikan. Genderuwo itu menjerit kesakitan dan langsung terbakar. Raungan panjang keluar dari mulut genderuwo itu. Sementara Dianti terkapar lemas tidak berdaya karena habis dihantam rudal yang sangat luar biasa. Budila segera masuk untuk melihat keadaan Dianti yang bisa dibilang sekarat. Atau juga kelelahan meladeni nafsu pesugihannya yang sangat luar biasa. Namun betapa kagetnya Budila ketika sampai luar. Dianti malah mengamuk karena merasa ibunya merusak hidupnya. Bahkan Bula dihajar tanpa rasa kasihan. Tidak ingat bahwa ini adalah ibunya. Itulah sebabnya kening Budila terluka panjang dengan darah yang telah mengering. Meski Laras sudah menduga bahwa adiknya pasti mengambil jalan setan, namun mendengar cerita ibunya, tubuh Laras merinding tidak karuan membayangkan adiknya bersetubuh dengan Kilawu. Di mana Dian sekarang, Bu? Laras bertanya cemas. Tidak tahu, Ras. Tadi masih ada di rumah saat ibu tinggalkan, saut Budila. Aku harus menemuinya, Bu. Ada yang akan kutanyakan padanya. Laras bergegas pergi dari rumahnya. Budila hanya menatap kepergian Laras yang tergesa-gesa. Ia tidak berniat ikut karena takut dengan kelakuan Dianti. Mengingat saja membuatnya takut. Ras, Mbak pinjam cetakan kuemu, teriak Basri dari luar. Cetakan kue apa, Sri? Budila berjalan mendekati pintu. Larasnya mana, Yu? Aku mau pinjam cetakan kue. Sri masuk ke dalam rumah. Setelah duduk ke dalam barulah Basri sadar kalau Budila tampak sangat lusuh dan rambut yang sangat berantakan. Bahkan ada juga luka memanjang di jidatnya. Sampian kenapa, Yu? Tanya Basri hati-hati takut Budila tersinggung. Sebenarnya hidupku ya tidak seberapa miskin kan, Sri. Dianti pun masih bisa kuobatkan dan juga ku beri pakaian bagus. Budila berkata lirih. Terus gimana maksudnya? Tanya Sri pula. Kenapa Dianti masih mencari pesugihan seperti Rahmat, Sri? Anakku sebenarnya kenapa? Budila menangis pilu.
Pesugihan? Lah kok bisa? Basri pun tak kalah kagetnya. Budila terus menangis karena tak habis pikir dengan kelakuan Dianti. Bisa-bisanya ia bersekutu dengan setan demi sebuah harta. Padahal bisa melihat contoh dari Rahmat kalau abang iparnya sangat menderita. Bahkan sekarang Rahmat hilang tak kunjung ditemukan. Kini malah Dianti yang masuk ke dalam perangkat iblis. Sedang mereka berbincang, dari masjid ada pengumuman tentang kematian Rusdi. Sontak Basri dan Budila kaget karena Rusdi sebelumnya terlihat sehat-sehat saja. Kini masih pagi sudah mendapat kabar yang tidak bagus. Ayo melayat Sri, ajak Budila segera pergi ke dapur mengambil beras. Iya, aku pakai kerudung dulu. Sri bergegas pulang. Mereka berdua pun berboncengan menuju rumah Rusdi. Pemuda ini sekarang sebatang kara tidak punya keluarga sama sekali. Kini hanya para warga yang mengurus semuanya. Tidak ada juga yang mengadakan acara tahlilan. Walau sebenarnya Laras masih ada kaitan keluarga, namun sepertinya Laras tidak akan mau mengurus. Bahkan Laras pun tidak datang di saat siang hari. Ayo papanya dimasukkan dengan cepat Mas Poniran, ucap Nino yang bertugas di bawah menutup jenazah. Iya no. Poniran memberikan papan satu demi satu. Namun Nino kaget bukan main karena mendadak kuburan Rusdi dipenuhi dengan air lumpur berwarna hitam. Baunya sangat menusuk hidung. Bahkan Ustadz Ali juga menutup hidung karena saking tidak kuatnya dengan bau ini. Karena air lumpur yang terus naik, papan tidak bisa lagi dimasukkan. Mereka hanya bisa menimbunnya langsung dengan tanah. Meski begitu mereka sempat kalang kabut juga karena cipratan mengenai baju mereka. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah almarhum lakukan selama hidupnya. Doa Ustadz Ali. Hingga akhirnya kuburan Rusdi sudah tertutup dengan tanah. Airnya meluber kemana-mana hingga menggenang. Bahkan kuburan Rusdi seperti puding jika disentuh. Bergelombang tanda tak padat. Setelah dibacakan doa, para warga pulang dengan perasaan yang dipendam masing-masing. Untuk ibu-ibu tidak ikut ke pemakaman, sehingga mereka tidak bisa bergosip. Ustadz Ali. Budila yang menunggu di simpang 3 segera berlari. Mendengar namanya dipanggil, Ustadz Ali berhenti dan mendekat ke arah Budila. Senyum menghiasi wajah teduhnya. Mbak Sri juga ikut mendekat. Ada apa Bu? Tanya Ustadz Ali santun. Perihal garam yang kemarin Ustadz. Memang benar Dianti mengambil pesugihan yang sama dengan Rahmat. Lirih Budila karena takut terdengar orang lain. Astagfirullahaladzim. Ustadz Ali mengusap dadanya. Bagaimana dengan nasib Dianti Ustadz? Apakah dia akan sakit seperti Rahmat? Budila membayangkannya saja sudah sangat ngeri. Kita tidak bisa menebaknya Bu. Semua adalah rahasia Allah. Semoga saja tidak terjadi hal buruk pada Dek Dianti. Dan semoga beliau segera bertaubat, harap Ustadz Ali. Saya harus bagaimana Ustadz? Tanya Budila kebingungan mau berbuat apa. Pujuklah agar Dek Dianti mau membuang peliharaannya Bu. Ajak dia bertaubat, ucap Ustadz Ali. Baiklah, saya akan mencobanya. Semoga dia mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Budila juga berharap demikian. Akhirnya mereka berpisah. Budila pulang bersama Sri menuju rumahnya Laras. Untuk sekarang, Budila tidak mau serumah dengan Dianti dulu. Lagi pula sekarang pastilah Laras sedang bertengkar hebat dengan adiknya. Budila membiarkan saja karena Laras tidak mungkin sampai membunuh adiknya sendiri. Mereka paling hanya akan adu mulut. Paling keras ya cakar-cakaran. Wanita itu lelah dan takut untuk pulang. Melihat sosok Kilauh yang amat brutal ketika menggauli anaknya. Lara sudah masak kan yuk? Makan yuk.
Ajak Basri seperti di rumah sendiri. Nanti saja, tolakku di latas selera. Basri menatap iba kepadanya karena di hari tua malah semakin banyak pikiran. Seharusnya hanya tinggal menikmati masa tuanya saja. Sementara di tempat lain, Laras menendang pintu kamar Dianti hingga terbuka lebar. Ia datang bukan untuk mengurus tentang pesugihan adiknya. Ia ingin tahu di mana Dianti mendapatkan Kilawu. Pastinya ada hubungannya dengan Rahmat, karena Dianti kaya setelah Rahmat menghilang dari kampung ini. Tentu saja Laras curiga, apalagi pesugihan yang Dianti ambil sama dengan milik suaminya. Dianti yang sedang santai langsung kaget melihat kedatangan kakaknya. Sopan sedikit kalau bertamu. Memangnya kau bisa mengganti pintuku? Bentak Dianti. Tidak usah banyak laga kau Dianti. Uangmu ini tidak halal. Laras mencengkeram baju adiknya erat. Lepaskan aku sialan. Kau hanya istri pria yang menyedihkan. Dianti menyentak tangan Laras. Namun tenaga Dianti kalah dengan tenaganya Laras. Dengan satu kali sentakan saja sudah membuat Dianti terbaring keras mencium lantai kamar. Bahkan Laras masih menginjak leher adiknya dengan kasar. Jawab pertanyaanku. Aku hanya ingin menanyakan yang penting, bukan mendengarkan bualanmu. Geram Laras sangat marah. Sekuat apapun Dianti mencoba melepaskan diri, semuanya sia-sia saja karena tenaganya jauh di bawah Laras. Apalagi Dianti memang penyakitan dan letoy sejak kecil. Apa maumu setan? Geram Dianti di antara kesakitannya. Yang setan itu kau Dian. Tidak usah kau mengatai aku. Laras menguatkan pijakannya. Dianti mencengkeram kaki Laras karena lehernya sangat sakit. Untuk bernafas saja rasanya sangat susah. Ingin melepaskan diri pun tidak kuat lagi. Ia hanya bisa pasrah saja. Di mana kau mendapatkan pesugihan ini? Tanya Laras langsung. Kenapa? Kau ingin menjajalnya juga? Sinis Dianti. Katakan sekarang. Laras sangat tidak sabaran dibuat adiknya. Diambilnya air galon yang masih penuh di atas meja Dianti. Dengan paksa ia membuka mulut Dianti dengan cara menginjak lehernya. Mulut Dian terbuka lebar dan menelan air yang terus keluar dari kran. Sampai air tinggal setengah pun Dian masih enggan membuka mulut. Padahal lambungnya terasa sesak dipenuhi air tersebut. Masuk ke dalam hidungnya juga. Terbatuk-batuk Dian saking kenyangnya dengan air tersebut. Hingga Laras menghentikan kran ketika adiknya menepuk kencang kaki Laras yang masih stay di leher Dianti. Di rumah angker. Aku menemukan dia di sana. Akhirnya Dianti mengakui. Pernahkah kau melihat Rahmat? Tanya Laras. Mas Rahmat tidak ada di dunia ini lagi. Dia sudah dibawa ke alamnya Kilawu. Ujar Dian tersedak karena air yang memenuhi tenggorokannya. Maksudmu? Dengan mata biasa kita tidak akan bisa melihat dia. Walaupun Mas Rahmat pulang menemuimu, dia terjerat oleh rantai yang dibuatnya sendiri. Jelas Dianti. Laras melongo karena teringat dengan mimpinya tadi malam. Ia melihat memang Rahmat dirantai dengan rantai berwarna merah saking panasnya. Mungkinkah itu perbuatan Kilawu kepada manusia yang pernah mengabdi padanya? Sia-sia saja kau menunggunya. Kilawu tidak akan pernah melepaskan dia. Sinis Dianti setengah mengejek. Laras pergi meninggalkan rumah adiknya dengan perasaan yang tidak karuan. Rasa hati tetap ingin menemukan dan membebaskan suaminya. Namun Laras tidak punya cara untuk masuk ke dalam kerajaan alam astral itu. Ia bisa masuk ke sana hanya kadang-kadang saja. Segala cara tetap Laras lakukan agar bisa menemukan suami tercintanya. Apalagi mendengar dari Dianti kalau Rahmat masih hidup walau sudah tidak tampak lagi. Ia dibawa oleh Kilawu untuk memenuhi janji yang telah ia buat sendiri. Laras akan mencari cara agar bisa menemukan suaminya lagi.
agar bisa mewujudkan impian Rahmat yang sempat ia utarakan di malam ketika akan pergi. Rahmat ingin hidup hingga tua bersama dirinya. Sesakit apapun Rahmat akan tetap menahannya demi untuk tinggal bersama sang istri. Bukankah aku punya pisau tanduk macan? Siapa tahu aku bisa menggunakan pisau itu. Jika tidak ada gunanya, tidak mungkin harimau itu memberikan padaku. Gumam Laras bersorak senang. Singkat cerita, esok hari para warga dibuat kaget dengan penemuan mayat di dalam parit got. Tubuhnya berlumuran dengan lumpur yang sangat bau itu. Sepertinya wanita, ujar Nino menutup hidung karena mayat ini sudah membusuk. Ini sudah mati sekitar seminggu yang lalu. Wang mayatnya sudah busuk begitu, ucap Dudung begitu mau mengangkatnya. Tapi kok bisa ndak ada yang lihat ya kalau sudah seminggu? Kan sini banyak orang lewat, heran Poniran. Lah iya, kok bisa ndak ada yang lihat? Sambung Dudung. Mereka sangat riuh mau mengangkat mayat wanita ini. Baru kesentuh sedikit saja, dagingnya sudah terlepas. Apalagi kondisi mayat dalam keadaan bugil. Kemaluannya tanpa digerogoti belatung sangat banyak. Ih, aku jadi merinding gini. Ningsih menggaruk miliknya sendiri. Banyak sekali belatung di itunya. Pasti sampai ke dalam perut, ujar Nani. Jangan-jangan tadi malam ada yang membuangnya ke sini ya noh. Kan warga kita ndak ada yang hilang, ujar Dudung. Bisa jadi itu. Yang hilang cuma Mas Rahmat saja, jawab Nino. Walah, Mas Rahmat sudah setahun lebih. Ini juga jasad wanita, cetus Poniran. Kenapa desa dan juga Pak RT dipanggil untuk melihat keadaan mayat? Kepala desa dan juga Pak RT dipanggil untuk melihat keadaan mayat. Mereka tidak bisa mengambilnya karena selokannya sempit. Parahnya mayat itu mudah terkletek dagingnya, jadi mereka tidak bisa menarik tangan atau kakinya. Ada warga kita yang kehilangan sanak saudara, tanya kepala desa ketika semuanya sudah berkumpul. Tidak ada Pak, serentak mereka menjawab. Wajahnya tampak masih utuh Pak. Itu berhasil dikeluarkan walau terlepas dari badannya, teriak Nino ketakutan juga. Dianti, serentak mereka mengenali siapa wanita yang meninggal dalam selokan dan sudah membusuk ini. Ada yang terperangah tidak percaya karena mereka kemarin masih melihat Dianti. Bagaimana bisanya dalam semalam saja mayatnya sudah membusuk seperti ini? Layaknya sudah meninggal seminggu yang lalu. Budila yang ada di sana sampai pingsan begitu saja. Tak kuat melihat kondisi sang anak yang meninggal setragis ini. Ya Allah Budila. Bu Demi mencoba membangunkan tetangganya yang tergolek begitu saja. Bukan hanya menangis karena kehilangan sang anak, Budila sampai pingsan karena membayangkan siksaan yang akan Dianti rasakan nanti di neraka. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.